Anda kembali di Kabar Siang pemirsa, kasus penembakan bos rental yang terjadi di res area kilometer 45 Tol Tanggerang Merak, yang mana Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal menelusuri dugaan keterlibatan 3 oknum anggota TNI Angkatan Laut. Puspomal melakukan jumpa pers dugaan keterlibatan 3 oknum anggota TNI dari Angkatan Laut dalam kasus penembakan bos rental mobil di kilometer 45 Tol Jakarta Merak. Adapun ketiga anggota TNI AL adalah Sertu AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala BA. TNI AL memastikan pihaknya akan menindak tegas oknum anggotanya yang terbukti bersalah. Pelaku sudah kami amankan. Kami dari jajaran TNI Angkatan Laut, sebagaimana sampaikan oleh Panglima Armada RI, kami akan selalu terbuka dan akan menyampaikan fakta apa adanya. Apabila ada satu keterlibatan yang betul mengarah kepada suatu tindak pidana, jajaran polisi militer tentunya akan memeriksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu kami mohon kepada rekan-rekan wartawan, berikan waktu kami untuk melakukan ini. Kami bekerja terus, bahkan bukan hanya siang, tapi siang malam kita melakukan pengejaran-pengejaran, melakukan pengumpulan saksi-saksi dan pengumpulan barang-barang bukti yang ada, yang terkait dengan peristiwa ini. Sehingga peristiwa ini akan terang, apa sih yang sesungguhnya akan terjadi. Tetapi secara gambaran tadi terjadi penembakan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Kapolda tadi. Itu lebih gampang tuh dari Bapak Kapolda. Dan nanti akan kami dalami lagi, sehingga peristiwa ini betul-betul akan menjadi terang. Yakinkan kepada kami bahwa kami jajaran TNI Angkatan Laut akan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yakinkan itu. Ya, karena pada sampai dengan saat ini kita banyak sekali kejadian-kejadian yang selalu melibatkan anggota TNI Angkatan Laut. Ya, apabila itu terbukti dan kita akan langsung kepada proses-proses hukum. Seperti mohon maaf kalau saya singgung sedikit peristiwa Nias. Mungkin ada satu pembunuhan di Nias pada saat pencalonan masuk anggota TNI AL. Dan kita proses dan itu sudah putusannya adalah seumur hidup. Dan itu kita proses. Bahkan itu yang melakukan, mohon maaf nih, yang melakukan penipuan tersebut, pembunuhan tersebut adalah anggota Pomal itu sendiri, seorang bintara. Ini sebagai bukti bahwa TNI Angkatan Laut akan konsisten dengan penegakan dan komit dengan penegakan hukum itu sendiri. Mungkin sedikit itu yang kami sampaikan proses, karena sampai dengan saat ini masih terus bergulir proses itu kami laksanakan dan pelaku sudah kami amankan dan beberapa barang bukti juga sudah kami terima baik dari Polda maupun yang dapat kami temukan di lapangan. Demikian. Bahwa memang betul ada peristiwa saudara Agam, ya, bersama saudara Samsul dan 3 orang lainnya, jadi berlima, sebelum kejadian penembakan di TKP kilometer 45 itu sempat datang ke Polsek Cinangka, ya, Polres Cilegon. Nah, datang sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian diterima oleh anggota piket yaitu Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto, ya. Nah, terjadi komunikasi di sana, ya, bahwa saudara Agam menyampaikan bahwa mobil rentalnya itu dibawa oleh penyewa, ya, yang dibawa ke arah Saketi Pandeglang. Ya. Nah, kemudian disampaikan juga bahwa GPS-nya tinggal 1 yang aktif, yang 2 sudah tidak aktif. Jadi diduga sudah ada upaya untuk melakukan penggelapan, gitu kan? Nah, anggota kami, saudara Bribka Dery, ini dilaporkan karena adanya dugaan penggelapan rental, ya, dan situ ada sedikit diskusi antara rental dan leasing. Nah, dilaporkanlah ke Kapolseknya untuk meminta petunjuk. Nah, pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Dery ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental.
Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini mengenai penyidikan kasus penembakan bos rental mobil yang melibatkan 3 anggota TNI Angkatan Laut, kami ajak Anda bergabung dengan rekan Margareta Novita. Margaret, apa saja tindakan yang akan dilakukan oleh TNI AL dalam kasus ini? Bikin apa? Saja berlangsung konferensi pers dari TNI AL mengenai kasus penembakan bos rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dan memang tadi disebutkan oleh Pangko Armada RI, Denny Hendrata, ini mengenai adanya keterlibatan dari 3 oknum TNI AL, dan ini sudah dikonfirmasi bahwa ketiganya ini terlibat dalam kasus penembakan dari bos rental tersebut, pemirsa. Dan ketiga anggota ini telah dilakukan gelar perkara sebelumnya oleh Polda Banten, yang kemudian saat ini masih ada di tahap penyelidikan di Puspomal di TNI AL. Nah, kemudian juga setelah nanti dilakukan proses penyelidikan akan dituangkan ke BAP. Nah, bisa kami jelaskan kembali pemirsa untuk 3 oknum TNI AL yang terlibat. Ini berinisial AA, RH, dan BA dengan satuan. 2 dari mereka ini adalah Kopaska Armada, kemudian 1 dari KRI Bontang. Nah, selain itu tadi juga dijelaskan kembali mengenai kronologi oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi. Karena kasus ini bermula dari penggelapan mobil, yang kemudian juga ada pelaporan dari anak korban yakni Agam terkait pencurian ataupun penggelapan mobil rental dari CV Makmur Raya Rental Mobil. Nah, kemudian tadi juga disebutkan ada 13 saksi, yakni 7 saksi lapangan dan sisanya adalah saksi penangkap. Dan kemudian juga ada barang bukti yang telah diamankan, yakni Honda Brio warna oranye berplat B2696KZO. Dan bisa kami jelaskan juga kronologi penggelapan ini dimulai dari mobil Brio yang disewa oleh AS, kemudian AS ini menyerahkan ke IH yang saat ini statusnya masih DPO, kemudian IH menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS, yang kemudian IH juga menyerahkan ke RH, lalu RH menjual ke IS dengan harga di kisaran 23 juta, dan kemudian dari IH ini dijual kembali ke AA dengan harga 40 juta. Nah, untuk peran oknum atau ketiga oknum TNI AL sendiri ini tadi sudah dikonfirmasi bahwa masih dalam tahap penyelidikan, namun dari lidik sementara peran dari ketiga oknum TNI AL ini adalah rekan dan masih akan didalami lebih lanjut untuk penjelasan ke depannya. Kemudian juga barang bukti lainnya ada 5 selongsong peluru MM dan surat BPKB Brio tahun 2021, STNK, kemudian kunci, dan juga ID card palsu dan kartu identitas palsu lainnya. Untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan dari Puspomal TNI. Kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Margaret atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.